Anda kembali bergabung di Fokus Terkini. Kita masih bicara mengenai konser yang tidak dilarang. Saya kembali ke Mas Dewa Bujana. Mas Bujana, pasca event sudah mulai kembali diizinkan, saya ingin tahu dulu jadwalnya udah mulai padat apa belum nih untuk konser terutama off air ya? Saat ini gimana? Saat ini saya di Purwokerto. Malam ini tampil dan kemarin juga berapa hari lalu, 2 hari lalu, 3 hari lalu di Kuala Lumpur. Ya lumayan padat banget sih jadwal sampai Arman sakit tenggorokan nggak bisa nyanyi kemarin di Kuala Lumpur. Oke, jadi di tengah jadwal yang tight ini kita berharap masih bisa menghibur para fans ya. Mas Bujana, saya ingin tahu juga nih, Anda melihat seperti apa culture orang menonton konser dulu dan sekarang di dalam dan luar negeri. Kita contohkan misalnya di Jepang ya, menonton konser cukup tertib di sana gitu ya. Kalau Anda melihat seperti apa culture yang perlu dibangun di Indonesia terkait dengan penonton konser ini? Kalau penonton sih saya rasa sama aja, mungkin ada perbedaan disiplin sih pasti ya. Artinya kalau sama saya berani bilang sama ya, kalau berkerumun pasti banyak. Cuman memang melihat di Indonesia yang setelah pandemi ini banyak perubahan, memang sangat beberapa kali lipat penuhnya. Saya beberapa kali main ya di beberapa acara, penontonnya tuh nggak ada yang kalau dulu nggak terlalu penuh ya biasanya. Sekarang itu semuanya sejak Java Jazz dimulai kemarin, penonton tuh memang banyak banget ya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau pagelaran-pagelaran yang proper ya, seperti saya mulai dari Java Jazz saja karena memang semuanya sudah diumumkan dari awal kan buat penonton. Mengatakan bahwa perlu membangun budaya yang baik, penggemar itu sangat mengikuti idolanya gitu ya. Apakah Mas Bujana dan band dan Gigi ini juga ikut memberikan ya semacam edukasi bagi para penggemar bagaimana kemudian membuat sebuah culture yang baik dalam menyaksikan sebuah pertunjukan gitu? Saya rasa memang selalu ya itu harus ada dari performernya juga harus mengajari untuk bagaimana kedisiplinan dalam menonton tentunya ya. Kalau sampai terjadi over capacity itu mungkin itu di luar tanggung jawab musisi ya, karena kita nggak tahu tiket yang dijual berapa harusnya kapasitasnya terus jadi lebih. Nah itu juga akan terjadi kerumunan yang di luar kemampuan semua orang ya, di luar kemampuan penonton juga, karena penonton kan nggak tahu bahwa misalnya kapasitas cuma 10.000, terus mereka kalau tiketnya banyak mereka beli semua. Di dalam kan mereka kalau dibilang kita mau mengajarin disiplin seperti apa kalau udah numpuk susah kayaknya, atau kapasitas gedungnya nggak cukup tapi orang tiketnya berlebihan ya sulit juga kan jadinya. Ya mungkin hal itu harus kembali lagi ke masalah tadi yang saya bilang adalah asosiasi promotor ya harus terpilih mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Saya rasa dari situ mulainya semuanya. Baik, kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana profesionalitas dari promotor ataupun bagian pengamanan di setiap konser yang Anda hadiri, bagaimana melihatnya? Dari saya ya? Iya, iya saya masih ke Anda Pak. Mas. Sorry, ya kepotong tadi. Pengamanan sih harusnya selama yang saya lihat berapa kali di festival semuanya aman-aman aja, makanya saya kaget dengar ada satu kejadian yang terakhir ya akhirnya berakibat ke yang lain-lain. Itu saya nggak tahu juga, tapi yang saya ikut tampil misalnya tampil dengan Gigi, saya tampil dengan di Synchronize Festival dengan Janapati atau yang lain-lain, pengamanan sih aman-aman dan baik banget dari semuanya sesuai. Dan walaupun penonton banyak, kelihatan di Synchro Festival itu kan padat sekali juga, belum yang di Bandung juga yang acara saya sampai lupa kebanyakan acara kemarin. Itu semuanya kayaknya pengamanannya bagus-bagus aja gitu loh. Jadi kebetulan saya ikut acara yang berdendang, jadi saya nggak tahu kondisi di sana seperti apa, sama sekali nggak tahu, cuman baca berita terus akhirnya jadi semuanya ikutan kena efek ya jadinya gitu. Baik.
Oke, saya akan ke pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan sama bagi narasumber. Kita tentu berharap ada skema yang bagus untuk penyelenggaraan event, terutama musik di Indonesia dan industri kreatif. Komunikasi yang dilakukan antara musisi, promotor, dan regulator juga harus bagus begitu ya. Mungkin terakhir Mas Kadri, apa catatan dan harapannya bagi masa depan pertunjukan industri kreatif di Indonesia ini? Ya, kemarin ini kita baru saja menyelenggarakan Music 20, M20 sebagai side event dari G20. Ya. Idenya tuh dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, yang ditangkap sama teman-teman, ada Mas Tantowi Yahya, Kang Triawan Munaf, Chandra Darusman, dan saya. Kita membuat suatu pertemuan ya, baik daring maupun hybrid ya, untuk bertukar pikiran tentang musik ya, tentang ekosistem musik, di mana musik bisa memainkan major role di dalam konsep G20 ini, untuk menciptakan transformasi energi ya, kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Musik itu tempat ngumpul di mana bahasa universal yang bisa dipakai juga untuk membuat hal-hal yang baik ya. Kita bertemu, dan salah satu poin yang saya lihat itu adalah bahwa kita memang harus lepas ya. Makanya judulnya kan Recover Together, Recover Stronger. Harus lepas. Jadi musisi sendiri itu harus bisa sustainable dalam menjalankan kegiatan usahanya. Siap. Itu makanya menarik banget M20 tersebut ya. Di kemudian hari bahkan kita juga membicarakan Kang Triawannya sampai akses kepada mendapatkan green financing supaya ekonomi industri kreatif ini tumbuh ya. Sementara di satu sisi pemerintah juga baru mengeluarkan aturan-aturan PP ya, ekonomi kreatif, yang membuat supaya musik ini bisa berkembang ya. Jadi jangan sampai nanti ada terjadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif ya, misalnya membuat ini pertumbuhannya jadi lambat kembali. Makanya konser ini harus kita siasati secara arif ya, sama-sama semua pihak supaya kita bisa berkonser kembali. Mas Anto, terakhir seperti apa? Jadi kalau saya lihat sih dari sisi permediaan ya, saya dan teman-teman di Pop Hari ini tuh sangat-sangat mencoba untuk berimbang dalam memberitakan ya. Jadi kemarin kayak ketika sedang ramai dibicarakan festival yang kemarin ini, kami berusaha mengimbangi dengan tulisan-tulisan yang positif, seperti itu ya. Karena kan kita tahu kan sekarang kan hari gini kan amplifikasinya kan digoreng gitu ya, dan media kan akan lebih senang dengan berita yang mengundang clickbait gitu ya. Jadi mungkin kami akan mencoba sesama teman-teman media untuk saling mengingatkan, yuk kita coba menggoreng berita baiknya juga gitu. Jadi tidak beritakan yang positif. Beritakan yang positif kan, karena sekarang kalau bahkan saya tadi saya sebelum sini saya googling aja ya, konser itu beritanya udah negatif semua gitu. Clickbait semua, algoritma. Itu algoritma lagi sekali lagi. Jadi yang teratas semua itu yang negatif semua. Negatif semua gitu kan. Ini kayak harus sama-sama kita balikin lagi, kita positifkan lagi algoritmanya. Saya ke Mas Bujana dulu ya. Mas Bujana, terakhir pandangan dan harapannya bagi industri kreatif di Indonesia ke depan, singkat saja. Pas saya baru tahu, saya doang yang bilang tadi berdendang ya, ternyata tadi Mas Santo bilang konser yang terakhir ini ya, jadi nggak enak. Harapannya ya semuanya bisa baik tentunya ya. Promotor senang, musisi senang, semuanya karena seperti Mas Kadri tadi bilang ya, musik adalah bagian dari untuk menyatukan semuanya. Saya rasa untuk semua hal bisa dimulai dari musik semuanya. Karena musik adalah pemersatu ya. Mas Dino terakhir seperti apa? Ya, kalau saya berharap kejadian kemarin itu titik malah turning point industri kami semua agar lebih sempurna lagi, karena kita yakini industri kami itu industri yang menyerap banyak orang menghasilkan rezeki gitu kan. Terus juga membanggakan juga sedunia. Tadi saya baru meeting dengan beberapa label, Asiri dengan Imarindo. Itu ternyata ada banyak artis luar, artis Thailand dan lain-lain minta slot untuk ikut festival di kita. Saya dengar, wah luar biasa gitu. Makanya harapannya ke depan
disupport juga sama government, sama komunitas juga. Saya juga Mas Kardi kemarin ada kejadian itu dari komunitas juga selalu support gitu. Harapannya saya yakini industri ini sangat potensial sekali gitu. Ya kan, ya harapannya nanti ke depan. Karena pergerakan ekonominya bisa membesar juga ya. Pasti kalau ya? itu pasti. Ya kan satu event itu sampai level orang jual gorengan di luar juga dia dapetin itu dampaknya juga. Dampaknya ya kan. Oke, banyak. Sampai segitunya gitu. Jadi kalau sampai berhenti sayang. Malah saya yakin ini harusnya jauh lebih besar. Oke. Asal disupport. Terakhir, Mbak Devi, apa catatan dan harapannya bagi perkembangan industri kreatif, terutama event-event pertunjukan di Indonesia? Ya, artinya kebahagiaan manusia itu saya percaya bisa berbanding lurus dengan kenyamanan, juga keselamatan. Karena kan kadang-kadang ada pilihan, kalau mau selamat, mau aman, biasanya agak nggak nyaman nih, gitu kan. Nah, tapi saya percaya justru industri kreatif lah yang bisa menyatukan semuanya. Jadi antara nyaman, selamat dan aman itu bisa menyatu sehingga ujungnya kebahagiaan itu terjadi. Jadi artinya justru saya juga melihat optimis banget dengan banyaknya orang. Kok banyak yang nonton konser, karena memang menurut survei kekayaan orang tuh bertambah loh ketika pandemi, karena kan dia nggak keluar duit kemana-mana, sehingga akhirnya sini bisa meledak. Dan bagusnya apa, kita mudah-mudahan punya tradisi kayak di luar, dimana kalau menonton konser setahun ke depan itu sudah dari awal kita sudah daftar dan sebagainya, sehingga bagi kepastian ekonomi buat teman-teman industri kreatif untuk cepat lepas landas itu juga terjadi, sehingga artinya mudah-mudahan pasca pandemi ini industri kreatifnya salah satu yang terdepan untuk menggerek perekonomian Indonesia. Oke, terakhir Pak Triawan, gimana closing statement dari Anda? Ya, there is no business like show business. Ya kan? Iya betul. Itu memang suatu bisnis yang harus kita jaga sama-sama, bukan dalam situasi normal, tapi situasi yang force majeure misalnya kan. Force majeure itu harus ada SOP-nya. Begitu pula misalnya penanganan parkir, penanganan keluar masuk, itu kan banyak, tapi dampak positif dari konser yang berupa kreativitas orang itu luar biasa. Hotel-hotel penuh, pedagang makanan laku, ya kan? Dan lain-lain itu jangan sampai semua ini kembali setback ya, harus kita dorong supaya lebih maju, lebih teratur semua pihak, negara. Saya yakin negara sekarang udah semakin ngerti lah masalah ini kan ya. Makanya dulu dibentuk Badan Ekonomi Kreatif. Jadi mudah-mudahan ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan segala SOP dan segala kesadaran kita sebagai pelaksana, sebagai penonton, sebagai orang tua, ya. Semuanya akan menjadi lebih baik. There is no business like show business. That's right, benar banget. Mungkin terakhir juga Pak Triawan, dari sisi regulatornya pemerintah di Bekraf yang saat ini sudah melebur ke Kementerian Parekraf ya. Bagaimana SDM di sana juga ikut punya passion yang sama, punya jiwa-jiwa panggung juga. Tadi Anda katakan itu harus sebuah keniscayaan ya. Orang-orang di kementerian juga harus punya passion yang sama. Bagaimana mendorong hal tersebut bisa terwujud? Oh sudah mereka sudah tadi pagi ada pertemuan dengan Pak Dino teman-teman di Kemenparekraf. Mereka sangat sadar, sangat ingin berkontribusi dari segi regulasi maupun penanganan kejadian seperti ini. Jadi saya nggak khawatir masalah itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin baik lah. Dan kita harap koordinasi yang terjadi antara semua pihak ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai kemudian satu kejadian bisa membuat bumi hanguskan semua. Bumi hanguskan industri kreatif tiarap kembali sebelum di saat pandemi terjadi ya. Kita tidak berharap itu terjadi. Oke. Terima kasih banyak narasumber yang luar biasa sudah hadir malam hari ini, Mas Dino, Mbak Devi, Pak Triawan, Mas Sato dan Mas Kadri, mohon maaf. Dan juga Mas Bujana, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sela-sela kesibukan manggungnya. Semoga kegiatan manggung di sana aman, berjalan lancar. Semua musisi bisa berekspresi dengan baik dan juga semua penikmat musik bisa terpuaskan nafsu musiknya gitu tanda kutip ya. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan kami tutup dia fokus terkini untuk malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrio, selamat malam. Sampai jumpa.